Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita kembali berjumpa dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, supaya kami paham dan mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan dalam seluruh hidup kami. Bersabdalah kepada kami, karena kami sedia mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Yesaya pasal 40. Saya ambil dari ayat 26 bagian A dan ayat 31. Dengan firman Tuhan ini, mari saya mengajak kita untuk menyimak, saya bacakan pada saat ini. Yesaya pasal 40 ayat 26 bagian A, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita mendengar, menyambut, dan memelihara dalam hidup kita setiap hari. Tema dari renungan pagi ini adalah kekuatan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pemuda mengambil bagian untuk tugas melayani anak sekolah minggu. Lalu dia mengajarkan firman Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru sekolah minggu. Sangat fasih dia berbicara, sangat fasih dia memberitakan tentang Tuhan yang hebat, yang kuat, menceritakannya kepada anak-anak sekolah minggu tersebut. Tetapi di luar dugaan, ketika dia mengambil keputusan untuk mendapatkan pasangan hidupnya, dia terjebak dengan pasangan hidup yang tidak sekeyakinan. Dan pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menunjukkan bahwa sehebat apapun kita mengerti tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, sehebat apapun kita paham tentang sabda Tuhan, tentang janji-janji Tuhan, bahkan sudah memberitakannya kepada orang lain, tetapi ketika kita tidak melibatkan Tuhan yang hebat dan kuat itu untuk menolong kita melewati hidup ini, maka kita akan gagal. Sebab kekuatan kita tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Itu jelas kata firman Tuhan. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita dalam kekuatan Tuhan, maka Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang mengarahkan, bahkan Tuhan yang melindungi hidup kita. Sehingga kita tidak akan mudah goyah dan terjebak seperti dalam kisah tadi, bahwa dengan gampangnya dia meninggalkan Kristus. Padahal dia sudah beritakan, padahal dia sudah sampaikan kepada anak sekolah minggu tentang Kristus itu. Tapi dalam waktu yang tidak jauh, dia meninggalkan Yesus juga. Ini pertanda tidak ada kekuatan Allah. Tapi kalau ada kekuatan Allah di dalamnya, pasti dia akan tetap kuat dan teguh dan memilih yang terbaik. Saudara, konteks teks dari Yesaya pasal 40 ini adalah berbicara tentang umat Allah yang sedang berada dalam kelemahan. Mereka melupakan siapa Tuhan. Padahal Tuhan yang memimpin mereka, menyertai mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan mereka melupakan kebaikan. Kuasa Tuhan yang menolong mereka, kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka lupa itu. Sehingga mereka tidak mengandalkan kekuatan Tuhan menjalani kehidupan mereka. Yang mereka jalani umat ini adalah kekuatan mereka, kehebatan mereka. Mereka melupakan Tuhan. Bahwa Tuhan itu kuat, ajaib dan besar dan sudah terbukti pertolongannya di dalam perjalanan mereka
melewati padang gurun sampai masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pelajaran yang menarik bagi kita saat ini dalam teks ini adalah bagaimana kita bisa hidup dalam kekuatan Tuhan. Ini penting. Sebab kalau kita tidak paham dan mengerti bagaimana kita bisa hidup di dalam kekuatan Tuhan, maka kita tidak bisa bermimpi untuk Tuhan hadir dalam hidup kita, menguatkan kita, dan kita tidak bisa paham bahwa kita sedang ada dalam kekuatan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, kita akan selalu memberontak dan memberontak. Karena itu ada dua hal pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, supaya kita hidup dalam kekuatan Tuhan, maka ayat 26 pembacaan kita berbunyi, arahkanlah matamu ke langit. Artinya, arahkanlah matamu kepada Tuhan. Supaya kau melihat Tuhan yang besar dan ajaib. Kamu melihat Tuhan sebagai pencipta. Kamu melihat Tuhan sebagai pemelihara. Kamu melihat Tuhan sebagai penyelamat. Ketika kamu melihat Tuhan dalam totalitas penampakannya atau keberadaannya, maka tidak ada pilihan bagi setiap kita untuk menyerahkan hidup kita dalam kekuatan Tuhan. Sehingga kita boleh menjalani hidup ini dalam kekuatan Tuhan, dan dengan kekuatan itu kita mampu melawan setiap tawaran manis duniawi, penyesatan, ataupun yang bisa memungkinkan kita untuk meninggalkan Kristus. Kita akan mampu melawannya, bahkan menyaksikan Tuhan yang besar, dan bisa mereka diubahkan, dan bisa mereka bertobat. Yang kedua, supaya mereka hidup di dalam kekuatan Tuhan, maka ayat 31 bagian pertama, menantikan Tuhan. Apa artinya saudara menantikan Tuhan? Ini bicara pengharapan. Ada banyak orang Kristen yang beriman kepada Tuhan, tetapi tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sau. Sau adalah semacam jangkar di kapal yang ketika kapal itu berlabuh, maka jangkar ini atau sau ini dimasukkan ke dalam sampai ke dasar laut, ditancapkan di sana sehingga tidak ada satupun yang bisa menggoyang kapal ini. Termasuk badai, termasuk ombak, tetap akan teguh berdiri. Jadi sau atau pengharapan yang diumpamakan sebagai sau ini adalah bagaimana kita menancapkan hidup kita kepada Allah. Tidak kepada harta, tidak menancapkan hidup kita kepada iblis, tidak menancapkan hidup kita kepada nafsu kedagingan, tetapi menancapkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga ketika hidup kita tertancap kepada Tuhan atau di dalam Tuhan, maka segala macam himpitan, godaan, dan ombang-ambing tidak akan pernah mempengaruhi kita. Kita tetap berdiri teguh karena kita berada dalam kekuatan Tuhan yang dahsyat dan hebat. Kiranya Tuhan akan memampukan kita dan menolong kita untuk mampu mengarahkan mata kita, pandangan kita kepada Tuhan, dan memampukan kita untuk selalu hidup menanti-nantikan Tuhan dalam pengharapan akan kekuatan Tuhan yang akan selalu memampukan kita supaya kita menjadi saksi Tuhan yang hidup, memenangkan dunia bagi kemuliaannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.